Penelitian dimulai dari adanya problem atau masalah yang perlu diselesaikan. Tanpa masalah yang jelas, penelitian akan kehilangan arah dan tujuannya. Bersama saya, Taufik Hidayat, bahasan kali ini adalah tentang bagaimana merumuskan masalah penelitian. Setiap penelitian besar selalu dimulai dari satu hal sederhana yaitu rasa ingin tahu. Namun dalam dunia akademik, rasa ingin tahu itu harus diarahkan menjadi sesuatu yang kita sebut sebagai masalah penelitian. Masalah penelitian adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang benar-benar terjadi. Ia bisa muncul dari fenomena, dari pertanyaan yang belum terjawab, atau dari realitas yang terasa tidak masuk akal. Kendati begitu, tidak semua masalah layak diteliti. Kita perlu memastikan bahwa masalah yang kita pilih memang layak untuk diperjuangkan. Pertama, masalah harus visible atau bisa dikerjakan. Riset yang baik adalah yang bisa diselesaikan dengan sumber daya yang kita miliki. Kedua, masalah harus jelas. Ketiga, signifikan. Penelitian harus memberi kontribusi. Entah itu memperkaya teori atau menjawab persoalan nyata di masyarakat. Dan yang terakhir, etis. Tidak semua hal yang menarik boleh diteliti. Ada batas moral yang harus dijaga karena penelitian melibatkan manusia, data, dan kepercayaan. Lalu dari mana masalah penelitian muncul? Masalah penelitian pada umumnya muncul dari dua sumber yaitu fenomena gap dan research gap. Fenomena gap adalah kesenjangan antara kondisi ideal, bisa berupa teori atau harapan, dengan fakta nyata di lapangan. Fenomena gap muncul ketika kita melihat sesuatu yang tidak beres di dunia nyata. Seperti paradoks program meningkat, tapi masalah tetap ada. Sedangkan research gap adalah celah, kekurangan, atau ketidakkonsistensi hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, peneliti bertanya apakah masalah ini sudah pernah diteliti. Jika belum atau hasilnya belum memadai, disitulah muncul research gap. Research gap adalah celah atau keterbatasan dalam studi terdahulu yang membuka peluang bagi kebaruan penelitian baru. Miles mengklasifikasikan research gap menjadi 7 jenis utama yaitu kesenjangan bukti, kesenjangan pengetahuan, kesenjangan konflik pengetahuan praktis, kesenjangan metodologi, kesenjangan empiris, kesenjangan teoritis, dan kesenjangan populasi. Kita mulai dari yang pertama yaitu evidence gap. Bayangkan ada dua penelitian, yang satu mengatakan kebijakan A berhasil, yang lain mengatakan gagal. Inilah evidence gap. Evidence gap terjadi ketika bukti empiris tidak konsisten. Misalnya, apakah kenaikan UMR meningkatkan kesejahteraan atau justru meningkatkan pengangguran? Ketika data berbicara berbeda, disitulah penelitian baru menjadi penting untuk memperjelas kebenaran. Berbeda dengan evidence gap, knowledge gap terjadi karena kita belum tahu atau topik tertentu masih minim penelitian. Contohnya, dampak CBDC terhadap stabilitas moneter di negara berkembang, bukan karena datanya bertentangan tetapi karena datanya belum ada atau masih sangat terbatas. Peneliti hadir untuk mengisi ruang kosong dalam pengetahuan ini. Sekarang, mari kita lihat dunia nyata. Secara teori, UMKM seharusnya menggunakan laporan keuangan digital. Tapi kenyataannya banyak yang tidak. Inilah yang disebut practical knowledge gap atau kesenjangan antara teori dan praktik. Penelitian pada area ini menarik, karena seringkali kebijakan gagal bukan karena teorinya salah, tetapi karena implementasinya berbeda. Kadang masalahnya bukan pada topik, tetapi pada cara meneliti. Disinilah muncul methodological gap. Misalnya, kita bisa mengganti pendekatan dengan eksperimen, atau mixed method untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Empirical gap terjadi ketika belum ada bukti nyata. Misalnya, apakah investasi hijau memberikan return lebih tinggi di Indonesia? Jika belum ada data empiris yang menguji ini, maka penelitian ini bisa menjadi yang pertama. Kadang, fenomena yang terjadi tidak bisa dijelaskan oleh teori yang ada. Contohnya, lonjakan harga kripto yang sulit dijelaskan oleh teori pasar efisien. Disinilah muncul theoretical gap. Terakhir, ada population gap. Penelitian seringkali hanya fokus pada kelompok tertentu misalnya mahasiswa di kota besar. Tapi bagaimana dengan pekerja informal? Ketika hasil penelitian tidak bisa digeneralisasi ke populasi lain, disitulah gap muncul. Setiap jenis gap memiliki karakteristik masing-masing dan juga pendekatan metode yang berbeda. Penelitian kualitatif biasanya cocok untuk eksplorasi mendalam, seperti wawancara dan observasi. Sedangkan penelitian kuantitatif lebih cocok untuk pengujian hubungan dan generalisasi. Tugas peneliti adalah memilih metode yang paling sesuai dengan jenis gap. Mari kita lihat gambaran besarnya. Dimulai dari fenomena gap, kemudian berlanjut ke research gap dengan membaca dan menganalisis literatur.
Dari situ, kita merumuskan research problem atau apa sebenarnya masalah inti yang ingin kita selesaikan. Dan akhirnya, kita menyusun research question atau pertanyaan spesifik yang akan memandu seluruh penelitian. Sekarang kita akan melihat bagaimana sebuah fenomena di dunia nyata bisa berkembang menjadi research gap, lalu menjadi research problem, dan akhirnya menjadi research question. Di Indonesia, penggunaan fintech berkembang pesat. Namun di balik itu, muncul masalah stres finansial dan praktik penagihan yang agresif. Ada kesenjangan antara janji inklusi keuangan dengan realitas yang sebenarnya. Inilah fenomena gap. Ketika masuk ke literatur, kita menemukan sesuatu yang menarik, misalnya banyak penelitian masih fokus pada manfaat fintech. Namun, sangat sedikit yang membahas dampak mikro seperti perilaku konsumsi dan strategi shopping. Inilah research gap, yaitu kurangnya pemahaman mendalam tentang dampak sosial ekonomi fintech lending. Dari gap tersebut, kita merumuskan masalah penelitian, yaitu belum adanya pemahaman komprehensif tentang bagaimana fintech lending mempengaruhi kesejahteraan finansial dan psikologis masyarakat. Inilah inti masalah yang akan kita teliti. Jika menggunakan pendekatan kualitatif, kita akan fokus pada pengalaman. Pertanyaannya bukan berapa besar pengaruh, tetapi bagaimana pengalaman mereka. Misalnya bagaimana proses pengambilan keputusan, bagaimana mereka menghadapi kesulitan. Ini adalah pertanyaan yang menggali makna dan pengalaman. Sebaliknya, dalam pendekatan kuantitatif, kita mengukur hubungan antar variabel. Misalnya apakah penggunaan fintech meningkatkan stres finansial? Apakah literasi keuangan memoderasi hubungan tersebut? Pendekatan ini lebih terstruktur, terukur, dan dapat diuji secara statistik. Sebagai penutup, penelitian bukan dimulai dari judul, tetapi dari masalah. Semakin tajam peneliti melihat gap, semakin kuat penelitian. Karena pada akhirnya, penelitian yang baik bukan sekadar menjawab pertanyaan tetapi menjawab pertanyaan yang tepat dan memberikan solusi terhadap masalah yang diteliti.